I used to be constrained, but the love of Jesus Christ set me free. Salvation only in the Lord Jesus. For he is the King of peace, the heavenly King who came to the world bringing peace. Ya, lihatlah Uni Riva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Di kematian Yahya Waloni, saya menghimbau kepada semua mu'alaf, hati-hati, hati-hati. Ya, lihatlah Uni Riva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Ada kaki aku aja. Ini aku di rumah Kak Titis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat segera, jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah yang sakit dia, teman-teman, dia lagi. Jangan liatin kaki aku, nanti dibilang dia amputasi pula. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana. Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Bukan untuk saat ini, pas di time ini. Oh, di time ini. Dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau. Giliran udah lulus ininya, lupa semakin lama. Inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang gue minta ya orang ya. Misahin kali. Baru sadar kamu. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan kau tengok kakiku, minta. Sini. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Tengoklah rumah. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau segini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin aku cuman berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai kayak gini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak dulu? Enggak. Nah, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang ngedorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampak kalau wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong, apa salahku kan gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat. Itu Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit ajab, sikit-sikit Bukan ajab. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, ya dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak. Jangan kusentir-sentir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya.
Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak beda. bisa ngomong dia, gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Ya gitu, ya kan sayang. Ini namanya adalah Julius. Astaga. Julius. Oke, Jangan jadi nakal ya. kabar tentang Uni Rifa kena azab tuh salah ya. Padahal semua orang udah bahagia banget nih. Ini Kak Titis, ini kakak aku ya. Beliau adalah Masya Allah ukti fillah, saudari fillah yang luar biasa. Sangat respect terhadap para debater juga. Beliau sangat menghormati Bang Zuma, menyayangi Bang Ali, karena Bang Ali adalah adiknya. Nggak, sekarang kita kembali ke ini yang ditanyakan nih. Artinya menurut kamu nih bukan azab lah ya? Bukanlah, namanya kecelakaan. Jadi setiap orang kecelakaan diazab gitu. Ya soalnya kan kamu ini adalah musuh besar ini bagi beberapa Polikardos. Mereka tuh mengajarkan ajaran kasihi atau enggak sebenarnya? Kasih lah, kasih mampus. Kalau memang begitu ya udah. Kalau memang mereka bilang aku diazab Yesus, ya udah, berarti mereka terima kenyataan bahwa Yesus itu tukang azab, bukan Tuhan yang maha kasih, mengampuni musuh. Itu aja sih poinnya, Jul. Tapi mereka bilang bukan Yesus yang dorong, tapi setan yang dorong atas izin Yesus. Jadi maksudnya iblis minta izin sama Yesus gitu? Kurang ngerti juga. Nggak ada. Ini konsekuensi logik kalau seandainya dia mengatakan, orang-orang Kristen mengatakan Uni Rifa diazab Yesus, maka sudah fix bahwa Yesus itu tidak mengajarkan kasih. Bagaimana mungkin aku yang tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap murid Yesus seperti Paulus, aku seorang perempuan lagi, sedangkan perempuan Kanan aja yang dia bilang anjing, masih dia berikan pertolongan loh, Jul. Aku bukan perempuan Kanan. Nah terus perempuan pesundal aja yang ada roh-roh berapa itu dibawa-bawa sama dia. Aku bukan pesundal. Pesundul. Aku cuma pesundul aja, itu pun sedikit-sedikit aja ya kan. Astagfirullah. Lalu kenapa Yesus, harusnya Yesus itu mendatangi aku dan mengkristenkan aku, kok malah diajab aku, didorong? Kok kejam kali ya kan. Jadi setelah kakinya seperti ini, apakah Uni Rifa akan terus berdebat nih? Nah pastilah akan kudebat semua orang-orang Kristen yang memfitnah Yesus tukang azab. Nah kalau yang diazab itu kau, Julius. Kok aku pula? Julius itu tidak bisa bicara, teman-teman. Ini baru bisa ngomong. Itu pun setelah bertemu dengan saya. Saya bacakan doa. Astagfirullah. Saya bacakan doa. Ya Allah, semoga jangan yang aneh-aneh lah. obat ini. Langsung bisa bicara. Kalau enggak, coba teman-teman udah berapa lama dia nggak bikin konten nih? Itu tandanya dia diazab. Bukan, tenggorokan nggak enak. Daripada kita memaksakan, ya mending kita istirahat. Kita sadar nggak kayak Uni Rifa, udah lagi sakit, tetap live terus. Tiada hari tanpa live, tiada hari tanpa membahas Yesus. Hobi aja, hobi. Ya itu intinya lah. Intinya biarkan aku menikmati, biar enak gitu, jadi putarkan sep gitu, indah loh Jul. Biar izinkan aku menikmati. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya mendapatkan celaka seperti halnya yang nyata di video tadi, tetapi akhir-akhir ini saya mengamati si Uni Rifa juga giginya satu persatu sudah mulai rontok. Itulah mengapa beberapa murtadin seperti halnya Mbak Lina dan beberapa yang lainnya sering menertawakan si Uni Rifa ini karena bukannya hidupnya semakin membaik, tapi dari hari ke hari rupanya semakin memburuk. Sekali lagi, perlu memang diperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh Pendeta Sefudin Ibrahim, bahwa boleh murtad, boleh mualaf atau apapun itu, tetapi jangan sekali-kali menantang Tuhan, apalagi menantang Yesus Kristus.